Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezika Pratiwi, NIM A1E119041, ruang R001, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah layanan konseling di Sekolah 1 dengan dosen pengampu Bapak DRS Nelia Hardi MPD dan Bapak Freddy Sarman SPD MPD. Nah, sebelum teman-teman menonton videonya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok yaitu salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa orang ataupun kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok terdiri dari satu pemimpin kelompok yaitu konselor dan terdiri dari 8 sampai dengan 10 anggota kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu yang pertama sebagai upaya pengenalan diri, kedua berani berbicara di depan umum, ketiga mampu menghargai pendapat orang lain, dan yang keempat yaitu mampu berinteraksi sesama anggota kelompok. Adapun asas-asas dalam bimbingan kelompok yaitu yang pertama asas kerahasiaan, kedua asas kesukarelaan, ketiga asas keterbukaan, dan keempat asas kenormatifan. Nah teman-teman, asas kerahasiaan yaitu anggota kelompok diharapkan mampu menyimpan dan merahasiakan hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Untuk asas kesukarelaan, anggota kelompok menampilkan diri secara tanpa malu ataupun dipaksa oleh teman ataupun bahkan oleh pemimpin kelompok. Untuk asas keterbukaan, anggota kelompok secara bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide ataupun saran tanpa malu ataupun ragu-ragu. Untuk asas kenormatifan yaitu segala hal yang dibicarakan di dalam kelompok tidak boleh melanggar norma ataupun kebiasaan yang berlaku. Nah, untuk lebih lanjutnya silakan teman-teman menonton videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik ya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Teman-teman, di sini kita belum saling mengenal ya? Oke. Jadi karena kita belum kenal, ada baiknya kita saling mengenal dulu. Nah, dalam perkenalan kita kali ini, kita buat menjadi seperti permainan, yaitu namanya estafet nama. Bisa dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan ke sebelah kanan saya dengan menyebutkan nama saya terlebih dahulu, baru menyebutkan nama teman-teman. Paham sampai di sini? Paham. Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, nama saya Ibu Tiwi. Ibu Tiwi Zahra. Ibu Tiwi Zahra Ayu. Ibu Tiwi Zahra Ayu Ega. Ibu Tiwi Zahra Ayu Ega Iwan. Ibu Tiwi Zahra Ayu Puspita Iwat Safna. Ibu Tiwi Zahra Ayu Puspita Iwat Safna Cika. Ibu Tiwi Zahra Ayu Puspita Iwat Safna Cika Aulia. Ibu Tiwi Zahra Ayu Puspita Iwat Safna Cika Aulia Ira. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelumnya teman-teman
udah pernah ngikutin kegiatan bimbingan kelompok nggak? Belum. Oke, belum ya. Ada yang tahu nggak sih bimbingan kelompok itu apa? Enggak. Oke, karena teman-teman nggak ada yang tahu, jadi bimbingan kelompok itu salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling di mana diberikan kepada anggota kelompok yang terdiri dari 8 orang yang memanfaatkan dinamika kelompok tentunya. Kemudian, cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini, kita bisa mengatur posisi duduknya setengah lingkaran ataupun lingkaran penuh, gunanya untuk agar semua anggota kelompok terlihat dan informasi yang diberikan dapat dipahami seluruh anggota kelompok. Oke, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk upaya pengenalan pribadi, kemudian berani berbicara di depan umum, lalu mampu menanggapi pendapat orang lain, dan yang terakhir yaitu mampu berinteraksi sesama anggota kelompok. Kemudian, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman, jika teman-teman ingin menanggapi atau menyampaikan idenya, teman-teman terlebih dahulu untuk mengangkat tangannya, kemudian baru menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nanti apabila ada hal-hal yang menyangkut pribadi, kita semua anggota kelompok diharapkan mampu merahasiakannya dan jangan sampai anggota kelompok lainnya mengetahui. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, enggak ya. Di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat 2 topik, di mana yaitu topik bebas dan topik tugas. Untuk topik bebas itu sendiri yaitu secara bebas anggota kelompok mengemukakan topik permasalahan yang sedang dihadapi atau dimiliki anggota kelompok yang nantinya akan dibahas di dalam kelompok ini secara satu persatu. Sedangkan topik tugas yaitu topik yang telah disediakan oleh pemimpin kelompok. Pada pertemuan kita kali ini, kita menggunakan topik tugas yang mana temanya itu pelecehan seksual. Sampai di sini teman-teman paham dan ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke, udah siap ya kita mulai kegiatan kita hari ini? Oke. Kita kan udah sering dengar ya kata pelecehan seksual dari media sosial, dari televisi, dan dari mana-manapun. Saya pengen tahu deh dari teman-teman, apa sih sebenarnya pelecehan seksual itu? Ada yang mau ngungkapin duluan? Saya, Bu. Oke, Eka. Pelecehan seksual adalah tindak seksual yang dilakukan oleh oknum kepada korban dengan tindak kekerasan atau keterpaksaan yang merugikan salah satu pihak, yaitu si korban. Oke, jadi menurut pendapat Ayu, pelecehan seksual itu tindakan kekerasan dan terpaksa ya oleh pelaku untuk korban gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin menyampaikan? Jadi pelecehan seksual itu menurut saya itu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban secara diam-diam, seperti di angkutan umum itu, Bu, di dalamnya misalnya ada bapak atau pria dewasa yang diam-diam memperhatikan korbannya, seperti anak-anak SMA yang masih di bawah umur atau ibu-ibu yang berpakaian kurang bahan gitu. Oke. Benar ya pendapat dari temannya, Ira? Benar, Bu. Ada yang lain mau nyampein pendapatnya? Enggak ya, oke. Oke, tadi kan kita udah ngebahas pelecehan seksual itu apa. Jadi teman-teman tahu nggak penyebab terjadinya pelecehan seksual itu kenapa dan bagaimana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, Aulia. Menurut saya pelecehan seksual itu terjadi karena laki-laki itu sendiri tidak bisa menahan atau mengontrol nafsunya. Oke. Contohnya seperti wanita berpakaian minim, bisa saja pria itu menahan nafsunya. Pasti tidak akan terjadi pelecehan seksual tersebut. Oke, jadi tergantung dari pria itu bisa menahan hawa nafsunya atau tidak ya? Iya, Bu. Oke, ada pendapat lain dari teman-teman? Bu. Oke, Ira, silakan. Pelecehan seksual itu sering terjadi di kalangan anak remaja atau anak-anak itu karena mereka tidak bisa menolak si pelaku tadi, Bu. Jadi kan pelecehan seksual itu terpaksa gitu ya, seperti si pelaku pasti memaksa korbannya itu untuk berbuat yang tidak-tidak. Nah itu dia, karena si anak remaja tadi atau anak di bawah umur itu tidak berani untuk menolak atau
tidak berani gitu Bu, tidak punya Oh, nyali baik. untuk menolak tadi. Oke, baik. Ada pendapat yang lain dari teman-teman? Saya Bu. Oke, Zara dulu boleh ya? Boleh ya? Wanita sering menggunakan pakaian yang tidak sopan atau pakaian yang ketat sehingga menarik perhatian lawan jenis. Oke, jadi pendapat dari Zahra, si wanita tersebut menggunakan pakaian yang ketat, seksi seperti itu yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual ya. Oke, Egal. Menurut saya terkadang juga cara berjalan wanita itu bisa mengundang hasrat para lelaki untuk melakukan pelecehan seksual. Oke, baik. Ada pendapat yang lain dari teman-teman? Saya Bu, Ya, Puspita. kalau menurut saya Bu itu bisa terjadi karena disebabkan mungkin faktor pengalaman dia pribadi Bu. Kalau misalnya kayak ketika dia kecil mungkin dia pernah mengalami pelecehan seksual juga, jadi ketika dia dewasa ada hasrat untuk melakukan hal yang sama yang pernah dia alami juga Bu di masa kecilnya. Oke, benar ya pendapat teman-teman kita semua ya. Benar. Ya, Bu. Oke. Kemudian dampak negatif dari pelecehan seksual tersebut untuk korban itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Oke, ya silakan. yang pertama itu stres yang berkelanjutan menjadi depresi. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Trauma-trauma bertemu orang, melihat benda-benda yang mengingatkan korban seperti pakaian dan lain-lain. Oke, baik. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. pelecehan seksual dapat menyebabkan gangguan cemas dan bunuh diri. Oke, jadi dampak dari negatif dari pelecehan seksual itu ada stres yang berkepanjangan menjadi depresi, kemudian trauma pastinya, kemudian ada gangguan cemas, dan yang paling fatal yaitu bunuh diri ya teman-teman. Setuju semua? Setuju. Oke. Cara mengatasi dampak negatif dari pelecehan seksual tersebut, hendaknya si korban setelah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh tersebut, ada baiknya korban itu berbicara atau menceritakan hal tersebut kepada orang yang dipercayainya. Kemudian jika si korban mendapat tekanan secara psikologinya, si korban diharapkan bisa bertemu dengan psikolog ataupun psikiater. Sampai sini teman-teman setuju? Setuju. Oke. Teman-teman, untuk mencairkan suasana kita, gimana kita ngadain permainan? Setuju nggak? Setuju. Oke, ini permainannya itu permainan menghitung. Setiap kelipatan ketiga, teman-teman harus mengucapkan dor, kemudian menunjuk ke temannya untuk dilanjutkan. Paham? Kurang paham Bu. Oke, contohnya seperti dimulai dari saya. 1, 3, 2, Dor, Ira. tunjuk Ira. Nanti kemudian Ira 4, 5, dor, tunjuk ke saya. Iwat, Oke, kemudian itu. Paham ya? Ah. Oke, mau dimulai dari siapa nih dulu? Ini coba praktek dulu Bu. iya dicontoh. Contohin Contoh dulu ya. Oke, dari saya. Oke. Ya Bu, 1, 2, Dor, Ira. 4, 5, Dor, Iwat, 7, 8, Aku ya mau. kita mulai aja lah ya. Bu, harusnya ini. Kita mulai ya teman-teman. ya Bu. Oke, dari saya. Iya. 1, 2, Dor, Ira. 4, 5, Dor, Sokma, 7, 8, Dor, Iwat. 10, 11, Salah. Tadi berapa? 7. 9, 10. 11, Benar. Oke, Apa kan seru. Iya. ulang lagi. Gimana kalau dari teman-teman yang mulai? Dari kamu boleh? 1, 2, Dor. Sopo, Ayu Puspita. 4, 5. Dor, Ke kanan. Ke kanan. Oke, fokus ya. Fokus ya. Oke, ulang ya. Dari Iwat. 1, 2, Dor, Ira, 4, 5, Dor, Ayu, 7. 8, Dor, Aulia, 10,
11. Kan 9. Oke. Mau dilanjutkan lagi permainan atau kita mau lanjut ke topik kita? Lanjut ke topik aja. Oke, lanjut ke topik aja ya. Oke. Dari pembahasan yang telah kita bahas tadi, teman-teman punya nggak komitmen ke depannya mau seperti apa? Boleh minta sarannya teman-teman? Ada yang bersedia? Silakan Ira. Jadi komitmen saya ke depannya itu ya paling saya akan menjaga cara berpakaian saya agar tidak senonoh dan tidak dilecehkan oleh orang lain. Oke, menjaga berpakaian ya. Iya. Oke, ada yang lain? Saya Bu, Ya, Puspita. kalau saya Bu akan memberikan ilmu atau informasi yang saya dapat di sini dengan teman-teman di luar juga Bu. Oke, jadi apa yang kita dapat hari ini akan Puspita sampaikan kepada orang lain ya. Oke. Karena teman-teman sudah menyampaikan komitmen ke depannya dan menanggapi apa itu pelecehan seksual, dan juga karena kegiatan kita akan segera berakhir, jadi saya minta kepada teman-teman untuk memberikan kesan dan pesannya dalam kegiatan kita hari ini. Ada yang bersedia? Saya Bu, Ya, Ayu. kegiatan seperti ini harus sering dilakukan karena kegiatan seperti ini sangat bermanfaat Bu. Oke, baik. Ada yang lain? Saya Bu, Ya, Puspita. saya juga bersependapat dengan Ega Ayu Bu, kalau seharusnya kegiatan seperti ini harus sering-sering diadakan karena kegiatan ini kegiatan yang positif Bu. Selain mendapatkan banyak teman, kami juga bisa mendapatkan informasi Bu, dan harapan saya semoga kasus pelecehan seksual ini bisa menurun nantinya Bu. Oke, baik. Ada lagi? Ya, Ira. Ya, kesan pada kegiatan kali ini yaitu saya mendapatkan teman baru, saya mendapatkan pengalaman baru juga karena pembahasan yang kali ini tuh sangat penting sekali di kalangan remaja Bu. Jadi pesannya itu kita sebagai remaja itu harus bisa memberantas pelecehan seksual tadi agar tidak marak di masyarakat. Kan banyak tuh sekarang seperti internet yang mudah diakses dan lain-lain itu Ya. sangat memicu sekali terjadinya pelecehan seksual. Oke, baik. Ada lagi dari teman-teman? Oke. Karena teman-teman sudah menyampaikan pesan dan kesannya hari ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman karena sudah bersedia mengikuti kegiatan kita hari ini. Harapan saya ke depannya semoga kegiatan seperti ini sering-sering kita lakuin ya. Oke. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, ada baiknya kita tutup dengan pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Selesai. Kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.